kembali di program Jelang Debat Publik Pertama Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018 bersama saya Cindy Sisteradi dan masih bersama Mas Sultani dari Litbang Harian Kompas. Mas Sultani, ada dua pasangan calon lainnya. Yang pasangan nomor urut 3 adalah Nurdin Abdullah, Sudirman Sulaiman dengan partai pengusung PAN, PDI Perjuangan, PKS ada 20 kursi. Anda melihat seperti apa pasangan ini? Kalau pasangan ini kalau saya perhatikan memang terbilang ideal ya. Artinya mereka ini memang maju, yang mereka tawarkan itu adalah prestasi, terutama Pak Nurdin Halid ya, Nurdin Abdullah. Beliau dikenal sebagai Bupati Bantaeng 2 periode dengan segala prestasinya yang gemilang dan menjadi satu prestasinya adalah mengeluarkan Kabupaten Bantaeng dari daerah tertinggal. Jadi sekarang menjadi salah satu kabupaten yang paling maju di Sulawesi Selatan. Kemudian pasangannya Pak Andi Sudirman Sulaiman ini memang boleh dibilang masih baru ya, masih muda. Karena memang selama ini kiprahnya di politik itu memang boleh dibilang tidak dikenal sama sekali, karena beliau dikenal sebagai intelektual, kemudian yang kedua banyak berkiprah di perusahaan-perusahaan multinasional. Kalau dikenal sebagai adik dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Anda melihat ini ada pengaruhnya? Saya lihat pengaruhnya memang cukup besar ya, tapi artinya dalam menggerakkan keinginan untuk memilih atau preferensi publik terhadap figur ini, saya pikir harus ada upaya lain gitu kan, supaya bisa mendongkrak, karena memang masyarakat Sulawesi Selatan itu lebih mengenal figur, jadi apa karakteristiknya, ingin tahu figurnya gitu, bukan siapa yang ada di balik itu. Bukan partai politik juga? Partai politik pun saya kira kurang, karena memang mereka sangat cair itu ketika memilih pemimpin mereka. Karena yang menarik adalah pasangan nomor urut 4, Ihsan Yassin Limpo, Andi Muzakar yang mendaftar melalui jalur perseorangan, tapi juga dapat dukungan dari Partai Demokrat dan juga P3 versi Romi. Dari jalur perseorangan ini bisakah menjadi kuda hitam atau paling tidak memberikan perlawanan dalam pertarungan atau kontestasi pilkada? Saya kira figur Pak Ihsan ini memang harus diperhitungkan, karena Pak Ihsan ini kan bagian dari terah dinastinya Yassin Limpo ya. Nah ini mau tidak mau harus kita katakan pengaruh nama Yassin Limpo di Sulsel ini sangat kuat. Apalagi kalau misalnya Pak Sahrul memilih untuk mendukung adiknya tidak langsung ya, karena posisi sekarang sebagai gubernur kan nggak boleh kan. Nah ini, jadi artinya yang kedua selain figur sebagai terahnya Yassin Limpo, Pak Ihsan ini pun memiliki prestasi sebagai bupati. Bupati Goa selama 2 periode, beliau berhasil meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Goa. Dan ini menjadi nilai tambah. Kemudian wakilnya Pak Andi Muzakar, Andi Caka ini adalah Bupati Luwu, lalu memiliki popularitas dan wilayah suara di Luwu Raya dia. Jadi di sini memang suara di kabupaten di wilayah Luwu Raya ini memang tidak akan utuh, kan harus berbagi dengan Aziz Mekar Muzakar yang menjadi pasangannya Pak Nurdin Halid. Jadi nanti akan terjadi pertarungan antara Pak Ihsan Yassin Limpo dan Andi Caka dan Pak Nurdin Halid dengan Aziz Muzakar. Ini akan terjadi pertarungan di wilayah Luwu Raya ini, karena dua tokohnya itu maju semuanya gitu. Sebagai pasangan dari perseorangan, apakah punya peluang cukup besar untuk bisa bertarung dengan wajah-wajah lama, dengan partai-partai pendukung lainnya di beberapa 3 pasangan calon yang lain? Apakah ada usaha yang ekstra harus dilakukan oleh pasangan perseorangan ini? Dalam politik itu kemungkinan itu selalu ada ya, jadi dan sangat dinamis gitu kan. Ini kalau kita lihat peluang dari Pak Ihsan Yassin Limpo ini memang tetap terbuka. Karena saya bilang tadi, faktor figur ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi ya pemicu atau bisa membuat Pak Ihsan ini menjadi kuda hitam. Karena memang kalau kita lihat struktur penguasaan dinasti Yassin Limpo ini kan sangat kuat dan merata ya di segala sektor di Sulawesi Selatan gitu kan. Dan kalau kita lihat saudara-saudara maupun ponakan-ponakan Pak Syahril Yassin Limpo itu memegang jabatan-jabatan strategis baik di partai politik. Seberapa besar pengaruhnya dari dinasti Yassin Limpo ini? Ini saya bilang cukup besar, karena memang orang sudah mengenal gitu kan. Masyarakat Sulawesi Selatan sudah mengenal Syahril Yassin Limpo dua kali periode dan berhasil membawa Sulawesi Selatan ini menjadi provinsi yang sangat maju. Dan keberhasilan lainnya, dia bisa membuat pertanian di Sulawesi Selatan yang menjadi kegiatan ekonomi utama atau gantungan hidup utama masyarakat Sulawesi Selatan menjadi
maju dan berkembang dan menjadi provinsi yang menyangga pangan nasional. Tapi cukupkah dengan membawa nama Yassin Limpo bisa membuat Ihsan Yassin Limpo itu adalah modal dasar ya, modal dasar. Tapi bahwa strategi dukungan partai politik, terutama Partai Demokrat. Ini harus dioptimalkan. Jadi di sini artinya Partai Demokrat harus menggunakan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki. Artinya salah satu potensi yang dimiliki adalah figur Pak SBY. Ini yang harus digunakan, lalu yang sekarang lagi digalakan di sana adalah ya? Pak AHY. Jadi ini memang harus digalakan sehingga orang semakin mengenal keseriusan Partai Demokrat. Meskipun secara resmi tidak dinyatakan ya. Ini saya kira masyarakat Sulawesi Selatan udah tahu gitu. Oke, bentuk dukungan dari Partai Demokrat harus seperti itu ya. Oke, tapi juga banyak melihat dari 4 pasangan calon yang ada di Pilgub Sulawesi Selatan ini, dominasinya adalah wajah lama tokoh politik. Ada dari partai dari DPRD, ada juga yang pernah menjadi bupati, kemudian punya prestasi juga. Anda melihat ini akan membuat persaingan di Pilgub Sulawesi Selatan semakin ketat pada nanti menjelang pilkada, pencoblosan. Persaingan itu saya kira akan, yang sekarang ini bisa kita lihat nyata itu ada pada dua sosok ya. Sosok yang pertama itu adalah Pak Nurdin Halid, dan sosok yang kedua itu adalah Pak Ihsan Yassin Limpo. Jadi dua pasangan ini akan memainkan, akan menjadi pusat perhatian. Karena yang pertama, Pak Nurdin Halid dia membawa gerbong Golkar. Golkar itu kan kita tahu dia menguasai, dia punya jaringan organisasi yang masif sampai ke tingkat desa gitu kan. Dan ini menjadi jalan buat Pak Nurdin Halid untuk intervensi. Kemudian yang kedua, Pak Nurdin Halid itu juga sebagai orang Makassar, orang Bone ya. Jadi yang kita tahu Bone ini dalam politik Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu daerah yang punya pengaruh yang cukup kuat secara historis, karena dia pernah menjadi sebuah kerajaan besar di sana dan menguasai Sulawesi Selatan. Begitu juga Pak Ihsan. Pak Ihsan ini selain kita bicara soal soal figur tadi, dia juga berasal dari Goa ya, artinya dia punya basis Goa dan Makassar, dan Goa Makassar ini pun secara historis memiliki nama yang sangat besar gitu kan, karena menjadi kerajaan hebat. Kemudian ini digabung dengan pasangannya masing-masing. Pasangannya masing-masing ini berasal dari Luwu Raya. Luwu ini kita tahu adalah juga menjadi sebuah pusat kekuatan politik di Sulawesi Selatan masa lalu, dan dia menjadi istilahnya itu kalau orang Bugis bilang itu ini Bugis saudara tua gitu, Bugis tua gitu, Bugis lama gitu. Jadi asal usulnya orang Bugis itu dari sana gitu. Dari Luwu Raya. Dari Luwu ini. Itu akan menjadi tempat-tempat yang bisa dikatakan adalah tempat penentu nanti siapa kalau mendapatkan suara di Bone, di Goa, Luwu Raya ini menjadi battleground atau tempat pertempuran dari masing-masing ya, harus direbut gitu kan. Karena wilayah-wilayah lain selain jumlah pemilihnya memang relatif lebih kecil, jadi hanya 100 atau 200 ribu. Tapi kalau di 3 wilayah itu bisa sampai jutaan gitu kan. Bisa sampai jutaan. Selain wilayah-wilayah yang juga perlu diperhatikan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan adalah kultur dari masyarakat Sulawesi Selatan. Seperti apa mereka memilih pemimpinnya? Kita akan bahas selepas jeda. Tetap bersama kami.